Nah, dua narasumber kita di sesi kali ini adalah dua person yang luar biasa dan juga telah berkarir baik di luar maupun di dalam negeri yang begitu panjang dengan pengalaman yang luar biasa banyak. Saya juga ingin menyapa terlebih dahulu kepada teman-teman Bapak Ibu yang bergabung dengan platform virtual. Untuk Anda Bapak Ibu yang baru bergabung di sesi ini, peserta dari IHCS 2021 ini mencapai 15.000 orang. Jadi ini adalah event IHCS terbesar, the third Indonesia Human Capital Summit 2021 adalah yang terbesar jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan apabila Bapak Ibu peserta yang bergabung atau sobat muda yang bergabung melalui platform virtual, silakan apabila ingin bertanya untuk drop your question into the chat box dan kami nanti akan membahas dengan kedua narasumber. Nah, kedua narasumber ini akan membahas tentang bagaimana mengelola human capital sejak dini, sesuai dengan tema diskusi hari ini yaitu Planting Seeds of Future Leaders, Fostering Young Talents. Kita akan sama-sama mendengarkan pentingnya menerapkan jalur pendidikan dan pelatihan yang tepat sejak awal untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang tepat untuk organisasi sobat muda sekalian. Kita juga akan mencari tahu seberapa pentingnya teknologi digital bagi pengembangan generasi pemimpin masa depan, serta apa yang menjadi faktor pendorong untuk menghasilkan pemimpin masa depan yang dibutuhkan organisasi oleh Bapak Ibu, sobat muda sekalian. Saya akan membacakan secara singkat, yakni kurikulum vitae dari kedua pembicara. Yang pertama adalah Mas Soleh Ayubi, PhD. Beliau adalah Director Digital Healthcare Bio Farma. Dan beliau adalah Director Transformation and Digital, kemudian Digital Health Mentor sebelumnya di Harvard Medical School, pernah menjadi adjunct faculty School of Business and Management ITB, kemudian Presiden Komisioner PT Kimia Farma Apotek, dan Presiden of BUMN Muda saat ini. Nah, sebelum berada di posisi Director Digital Healthcare Bio Farma, beliau pernah menjadi Director Head of Digital Therapeutics and Data Science di Novo Nordisk. Kemudian sebelumnya pernah menjadi Digital Health Mentor ini di Harvard Medical School dan juga Halodoc Advisor. Pernah juga sebagai Director of Engineering di United Health Group. Kemudian Boston Children's Hospital, tempatnya di Juni 2013 sebagai Innovation Lead Manager. Dan pernah juga di Postdoctoral Associate, Health and Rehabilitation Informatics Lab, University of Pittsburgh, dan pengalaman panjang lainnya. Kita akan langsung undang bersama Mas Soleh Ayubi, PhD. Narasumber yang kedua juga nggak kalah hebat, Mas Wahyu Tri Rahmanto, General Treasurer untuk BUMN Muda. Jadi beliau merupakan bendahara umum untuk BUMN Muda dan Direktur Perencanaan dan Aktuaria PT Taspen Persero. Sebelumnya, Mas Wahyu di PT Wika Realty, Direktur Independen dari tahun 2018 hingga 2020. Sebelumnya lagi PT Bahana Securities, Associate Director. Kita sambut bersama Mas Wahyu Tri Rahmanto. Kita kemarin kebetulan kehadiran, walaupun secara virtual, Profesor Dave yang kita tahu beliau adalah sebagai the father of modern human capital, dan menjelaskan pentingnya succession, dan beliau pun juga menjelaskan gimana caranya agar organizational succession itu bisa berjalan dengan lancar, regenerasi juga bisa berjalan dengan lancar, menemukan talent-talent terbaik entah itu dari dalam maupun luar organisasi. Nah, mungkin Mas Soleh dan juga Mas Wahyu bisa memberikan pemaparan yang lebih relevan terhadap konteks BUMN di Indonesia melalui presentasi Anda berdua. Kami persilakan, Mas. Baik, mungkin akan saya buka duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam bahagia. Yang saya hormati, di sini ada rekan-rekan dari FHCI, dari mulai direksnya, ketumnya nggak ada, tapi banyak pengurusnya di sini ya. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Kemudian juga rekan-rekan dari BUMN Muda, kemudian juga ada beberapa yang saya kenal dari
BUMN-BUMN yang ada di sini ya, yang hadir secara fisik maupun tentunya ribuan teman-teman yang sekarang join online ya. Semoga ini bukannya jam jahat ya, kenyang setelah makan gitu ya. Jadi semoga masih bisa excited dengan topik yang akan kita bicarakan. Topik ini menurut saya sangat penting karena berkaitan dengan masa depan dari BUMN kita. Mau kemana perusahaan kita, mau kemana BUMN kita, bahkan mungkin juga mau kemana negeri kita ke depan gitu. Ini topik yang kita siapkan bareng-bareng dengan teman-teman FHCI ya, yaitu berkaitan dengan planting seed of future leaders and fostering young talent. Kita selalu ngomongnya we are doing it now, aren't we, gitu kan? Benar nggak sedang kita siapkan? Nah, nanti akan kita mulai dengan beberapa hal ya, kenapa kita perlu untuk menyiapkan suksesi tadi, kita menyiapkan pengganti kita. Nanti saya sama Mas Wahyu ini gonta-ganti gitu ya, tergantung topiknya. Kita siapkan slide-nya cuma satu untuk berdua gitu. Oke, next slide. Ada hal yang pengen saya sampaikan di sini ya, mengenai apa yang terjadi sekitar 10 atau bahkan 15 tahun terakhir. Untuk yang pertama berkaitan dengan apa yang kita lihat di industri commerce ya. Di industri commerce kita bisa mulai lihat trennya itu pada tahun 80-an ketika internet mulai digunakan oleh umum. Jadi internet itu ada dari mulai tahun 60-an tapi digunakan oleh US military. Sampai akhirnya tahun 80 itu mulai dibuka gitu kan, dibuka untuk umum. Ketika dibuka untuk umum, muncullah beberapa company yang menggunakannya untuk kepentingan commerce. Yang paling sukses adalah eBay sama Amazon, gitu kan. Dan sejak saat itu jadi bagian hidupnya kita. Kalau di Indonesia mungkin sekitar 7-8 tahun terakhir ketika mulai hadir Bukalapak, Tokopedia dan seterusnya. Itu satu success story. Tapi at the same time kita bisa lihat ya, ribuan konvensional commerce, brick and mortar commerce hilang. Tahun 90-an, mungkin awal tahun 2000-an masih ada ya, saya nyebut merek Matahari. Ada di hampir di kota besar di seluruh Indonesia. Sekarang nggak ada ya. Kemudian juga ada yang lain lagi, saya nggak sebutkan gitu. Jadi perubahan yang terjadi 10 tahun terakhir itu bisa berimpact positif bagi yang siap ataupun berimpact secara negatif bagi yang tidak siap atau tidak bisa mengadopsinya. Kemudian ride sharing itu mulainya pada tahun 90-an di US ketika Uber dan Lyft itu mulai muncul ya. Apa yang mengubahnya? Mengubahnya adalah smartphone dan internet. Tapi kalau kita lihat ke belakang lagi, konsep taksi itu dari mulai tahun 1900-an. Ketika konsep taksimeter dikenalkan pertama kali di Berlin, di Jerman gitu. Nah, sama juga dengan taksi ya. Mungkin 15-10 tahun yang lalu teman-teman bisa lihat ribuan taksi dengan warna yang macam-macam, yang hijau, yang kuning, yang merah, yang putih ada di jalanan Jakarta. Sekarang sisa 2, yang hitam sama yang biru. Bluebird grupnya. Mereka bisa beradaptasi. Walaupun ada ride sharing, ada Uber, ada Lyft, ada Gojek dan seterusnya, mereka beradaptasi sehingga bisa bertahan. Yang lain puluhan ribu perusahaan itu collapse ya untuk industri ride sharing ini atau taksi. Kemudian kita mundur lagi, apa yang terjadi di industri banking ya. Sama juga konsep banking ini munculnya dari tahun 1700-an. Dan sejak saat itu berubah terus sesuai dengan regulasi, sesuai dengan konsep negaranya gitu ya. Tapi kemudian perubahan drastis itu terjadi akhir-akhir ini. Ketika ada smartphone, ketika ada e-money, ketika ada kebutuhan dari customer tentang
digital service di banking. Sehingga muncullah konsep namanya digital bank. Bukan bank yang menggunakan teknologi digital ya, ini benar-benar konsep digital bank. Digital bank ini itu akan seperti apa? Ya mungkin hanya satu cabang untuk seluruh negara. Konsep itu sudah diakomodasi oleh peraturan di OJK. Modal 2 triliun, satu physical branch bisa punya banking di Indonesia. Dan luar biasa valuationnya. Teman-teman mungkin mendengar Bank Jago ya. Itu valuationnya kira-kira 200 triliun itu. Padahal ya transaksinya itu less than 12 triliun. 200 triliun valuationnya, luar biasa kan ya. Garuda kalah mungkin. Ya. Mungkin BUMN yang di bawah 200 triliun juga banyak sekali gitu. Tapi itu yang terjadi gitu ya. Nah, jadi untuk bisa beradaptasi, untuk bisa berinovasi itu keharusan. Kalau enggak, mati. Ada satu video, kalau teman-teman bisa searching ya, tahun 2015-2016, CEO-nya Nokia, dia nangis ketika ngomong ini. Dia ngomong, I did nothing wrong, yet I lose. Nokia itu enggak salah sama sekali. Dia up to date dengan teknologi, iya. Kualitas HP-nya bagus, iya. HP-nya dipakai oleh dengan gampang, iya. Kalah dia. Jadi yang inovatif aja kalah, apalagi yang inovatif. Yang adaptif aja kalah, apalagi yang tidak adaptif gitu. Jadi ini perubahan-perubahan seperti ini itu luar biasa dalam waktu 5 atau 10 tahun terakhir ini. Cerita mengenai Yahoo misalkan. Yahoo itu pernah mau dibeli sama Google, $1 billion. Ditolak sama Yahoo. Sekarang nilainya kurang dari $20 million kalau salah. Jadi perubahannya itu luar biasa dan drastis, sangat cepat gitu. Next slide. Nah, kalau kita lihat ya, kejadian-kejadian terakhir, kemudian munculnya produk-produk baru, itu semuanya hadir dengan spirit muda. Saya ngomong spirit ya, saya tidak ngomong tentang usia gitu ya. Kita ngomong tentang spiritnya muda gitu ya. Nah, dari spirit muda itulah muncul tadi produk-produk yang menurut saya sangat signifikan. Yang kita bisa lihat lah Gojek, Lyft, Bukalapak, eBay dan seterusnya. Tapi ada beberapa poin yang menurut saya sangat challenging di sana. Yang pertama adalah tentang kolaborasi, tentang kolaboratif. Who get what and how much itu pertanyaan paling utama. Bahkan teman-teman yang di BUMN juga sering dengar guyonan ya, mending gak usah kolaborasi deh, daripada untungnya gak dibagi bersama. Bahasanya coba, mending gak kolaborasi deh kalau untungnya gak bisa dibagi bersama. Jadi mending tidak dapat apa-apa ya, zero, daripada untung walaupun mungkin nggak dibagi rata gitu. Itu konsep itu dengar teman-teman kalau yang lama di BUMN itu sering melihat konsep seperti itu. Bayangkan ya. Jadi mereka itu ketika diajak kolaborasi yang muncul pertama kali adalah gue dapat apa sih gitu. Gue dapat berapa sih gitu. Padahal ya ada beberapa kasus kalau kita ngomong tentang kolaborasi ya. Ada beberapa kasus di mana it's okay, 1-2 kalah, tapi secara kolaborasi, secara keseluruhan menang. Teman-teman kalau tahu konsep yang terjadi di holding ya, mungkin teman-teman yang dari Telkom ataupun Semen Indonesia maupun mana, itu juga mulai melihat bahwa ada 10 perusahaan nih, ada satu yang memang by design dia akan rugi terus. Tapi yang 9-nya untung, sehingga bisa menutupi secara keseluruhan. Itu konsep yang umum di mana-mana. Di perusahaan saya sebelumnya, United Health Group, itu ada 350 company di bawahnya. Jadi holding punya 350 company. 13%-nya itu rugi by design. Memang didesain untuk rugi. Tapi yang lainnya itu untungnya jauh lebih besar sehingga secara keseluruhan bisa mengcover gitu. Jadi kolaborasi itu sampai ke level yang seperti itu kita desainnya. Nanti Mas Wahyu cerita ada beberapa konsep menarik juga bahwa kolaborasi itu
bukan sekedar yuk kita kerjasama atau sama-sama untung, enggak seperti itu. Kemudian yang berikutnya, to move fast and be transformative, ini juga penting ya. Jadi ketika kita bergerak cepat, ketika kita bergerak untuk menjadi transformatif, ini saya percaya bahwa kita tidak perlu semuanya untuk bisa kecepatan yang sama dan menjadi transformatif. Kalau kita honest ya, mungkin di satu perusahaan ada 10.000 orang, 1.000 orang aja ya, 10% aja itu bisa cepat dan bisa bertransformasi, yang lain ngikut kok. Dan tapi kalau mau nunggu 10.000 orang kecepatannya sama dan sama-sama transformatif, nggak akan pernah terjadi sampai tahun kuda juga ya. Itu nggak akan kejadian gitu. Makanya kalau ada 10 orang, 20 orang yang bergerak cepat transformatif, yang lain ngikut kok di belakang nanti gitu. Nah, tapi ini bukan kejadian untuk ketika timnya itu agak kecil ataupun misalkan di level direksi gitu yang hanya 5 orang, 10 orang gitu atau 8 orang, itu agak susah. Karena untuk yang seperti itu ada filosofi lain. Saya melihatnya itu seperti kereta kuda yang ditarik oleh beberapa kuda. Kecepatan dari kereta kuda itu ditentukan oleh yang paling lambat sayangnya. Ketika timnya kecil gitu ya. Tapi ketika besar gitu ya dan hanya berapa persennya yang bisa cepat, bisa transformatif, yang lain pasti ngikut. Nanti Mas Wahyu juga banyak cerita tentang hal tersebut. Yang berikutnya itu terkait dengan winning the moment is very crucial. Ini saya cerita mengenai healthcare lah ya. Bio Farma ya, sebelum adanya COVID, siapa yang kenal coba? Mungkin orang Bandung aja, orang Bandung pun saya 7 tahun di Bandung ya kuliah. Dan itu lewat jalan pastur itu nggak kenal itu Bio Farma ya. Lalu itu perusahaan BUMN menghasilkan vaksin setiap tahun ya dan sangat sehat perusahaan itu. Dia 52% revenue-nya dari ekspor. 150 negara itu menggunakan produknya kita. 70% vaksin polio di seluruh dunia itu asalnya dari Bio Farma. Tapi kita nggak kenal gitu ya. Sebelum COVID, yang datang ke sana ya paling tinggi mas levelnya itulah deputi ya, deputi paling tinggi yang datang ke sana. COVID datang jeder, yang datang siapa? Semuanya, Bapak Presiden datang, anggota DPR, menteri, semuanya datang ke sana gitu kan. Buat kami di healthcare momennya tuh sekarang ya, kami harus bertransformasi secara cepat gitu ya. Kebetulan semua orang lagi sayang nih sama healthcare, ngelihat healthcare itu the center of everything lah sekarang itu. Oh ya healthcare semuanya. Tapi saya yakin 100% nih, hakul yakin, COVID hilang, kita akan kembali ke titik semula tadi itu. Sayangnya ya, yang sebelumnya jadi anak tiri, sekarang jadi anak kandung, nanti mungkin jadi anak tiri lagi. Makanya momennya itu krusial banget. Kayak kami nge-push terus nih dari sisi BUMN Farmasi, yuk kita transformasi maksimal 2 tahun, maksimal 3 tahun, kita bereskan banyak hal gitu. Karena setelah itu hilang. Dan tadi cerita yang tadi di awal ya, itu juga krusial banget. Kalau misalkan si Bluebird itu tidak convert secara cepat ya, teman-teman tahu dia itu meng-hire puluhan orang digital dalam waktu yang sangat cepat dengan iming-iming yang luar biasa besar. Karena dia tahu pasti kalau itu dilakukan secara cepat hilang mereka. Next slide. Nah, kualitas dari future leader seperti apakah yang kita butuhkan? Listnya panjang sebenarnya. Tapi saya pengen call out specifically untuk 4 hal ini ya. Yang pertama itu business acumen. Di sisi kami di Bio Farma Healthcare Group berat sekali nyari orang yang ngerti science ya, scientific person atau engineering person di saat yang sama punya mindset bisnis. Susahnya minta ampun. Saya tanya kepada beberapa teman di tempat lain juga sama. Jadi konsep bisnisnya itu masih kurang sekali gitu ya. Jadi ini banyak curhatnya nih, tapi kejadiannya seperti itu memang. Jadi orang-orang kita kan ya BUMN ini badan usaha ya, didesain memang untuk bisnis walaupun ada konsep sosial dan PSO-nya. Tapi
tiap tahun juga KPI-nya adalah tadi revenue, EBITDA dan seterusnya kan ya. Jadi business acumen itu penting banget. Yang kedua, global mindset. Kita itu nggak bisa memprotek bahwa nggak boleh ada pemain luar masuk ke Indonesia. Udah nggak zamannya, ya. Udah nggak zamannya. Bahkan kalau teman-teman ngobrol ya dengan beberapa pemain global, pegawainya gitu ya, itu konsep global citizen itu udah melekat di kepala mereka. Pada saat saya di Novo Nordisk, saya tuh punya tim 200 orang, mungkin 60%-nya itu di Eropa. Jadi di Amsterdam, di Barcelona dan seterusnya, saya traveling ke sana mungkin sekitar 40% waktu saya. Hampir semuanya ya, itu orang-orang ada yang datang dari Eropa, dari Amerika, dari Amerika Selatan, dari Asia. Ketika saya tanya mereka, citizen mereka itu apa? Sebagian besar menjawab global citizen. Mereka merasa bahwa border itu sudah irrelevant, ya. Itu yang sudah ada di kepala banyak orang ya. Makanya tadi untuk kita bisa bersaing kita nggak bisa lagi mengandalkan oh ya ini pasarnya Indonesia hanya untuk Indonesia saja gitu ya. Dan kita lalai dengan kualitas dan seterusnya itu udah nggak bisa lagi. Satu-satunya cara untuk kita bersaing secara global, tingkatkan kualitas. Kita nggak bisa lagi mengandalkan, oh ya ini teknologinya Indonesia oleh perusahaan Indonesia wajib dipakai di Indonesia. Nggak bisa juga kalau kualitasnya tidak memenuhi, gitu kan ya. Makanya tadi global mindset-nya itu penting banget untuk diterapkan. Ini juga saya sering ketemu ya. Ini cerita lagi ya. Saya pada saat saya di Harvard itu kan saya banyak ngajar, kemudian juga sering ngasih kelas juga di beberapa kampus gitu ya. Ada yang selalu saya perhatikan adalah orang Indonesia yang belajar di sana. Banyak juga yang utusan dari BUMN ya, BUMN besar di sana. Tapi kalau di kelas selalu di pojok nih, selalu di belakang. Ngobrolnya sama temannya sendiri juga, orang Indonesia, atau paling jauh sama orang Malaysia, sama orang Brunei gitu ya. Kemudian diem belajar di buku. Ketika ada break, dia nggak ngobrol sama temannya. Ya udah sama dia aja berdua. Setelah selesai kuliah, kabur sama temannya. Ya udah sama temannya orang Indonesia juga. Ketika ada liburan ya, vacation, ada break gitu, summer break, pulang ke Indonesia. Internship di perusahaan Indonesia. Ya. Sehingga ketika pulang ke Indonesia dapat master dari luar negeri, saya tanya, teman kamu berapa? Ya, experience kamu di global environment seberapa? Zero. Sehingga jangan kaget kalau misalkan BUMN kita ini ya, kita ada peluang nih kolaborasi dengan Argentina. Yang kuliah pulang dari Amerika nggak punya teman di Argentina, gitu kan? Apalagi kalau udah lebih kenceng lagi negosiasi. Waduh, ini to be honest ya, kalau negosiasi ini orang-orang Indonesia ketemu sama orang Singapura aja ngeper, ya. Itu kejadian loh ya, walaupun dia jebolan luar negeri, tapi negosiasi sama orang luar negeri ngeper gitu. Nah terus dia kuliah 2 tahun di Amerika, misalkan di Eropa ngapain aja gitu. Makanya ini juga teman-teman ya, kalau misalnya ada tadi student ada pegawainya kita kirim ke luar negeri, jangan pulang. Internship sama perusahaan global, ya. Kalau misalkan ada pegawai Pertamina misalnya dikirim ke Amerika, internshipnya jangan balik lagi ke Pertamina, sama Saudi Aramco, sama Shell, sama Exxon dan seterusnya. Jadi dapat knowledge-nya sana, dapat culture-nya sana ya, dapat confidence-nya sama, dapat networking-nya sana gitu ya. Ketika pulang ke Indonesia, saya punya teman nih di Jerman, saya punya teman nih di Ekuador, saya punya teman di South Africa misalkan. Jadi kita punya channel kemana-mana gitu. Sorry ngelantur. Global mindset. Berikutnya driving execution. Ini juga saya melihat ya, kalau teman-teman perhatikan lah, ketika ngomong tentang BUMN ataupun bisnis di Indonesia, semuanya 100% ngomongnya adalah opportunities, ngomongnya adalah potensi, gitu kan. Berhenti di situ.
yang mengkonvert potensi opportunity jadi realitas siapa? Yaitu orang-orang yang bisa driving eksekusi. Kalau misalkan nih teman-teman ya, yang punya EBITDA, revenue 1 triliun, seluruh pegawai ditanya, siapa yang setuju kita naikkan revenue-nya jadi 2 kali lipat? Oh 99% orang ngacung. Siapa yang mau terlibat? Nah setengahnya itu tinggal. Siapa yang mau ngelit? Nggak ada gitu. Belum lagi nanti begitu masuk ya eksekusi. Jadi konsepnya opportunity-nya, potensinya, luar biasa Indonesia. Tapi giliran eksekusi, ya itulah tadi, ketemu dengan rumitnya regulasi, ketemu dengan jelimetnya birokrasi, ketemu dengan human capital yang tidak siap, ketemu dengan orang swasta, ketemu dengan LSM, ketemu dengan mana-mana yang jelimetnya luar biasa. Tapi disitulah kualitas dari seseorang itu ditentukan dari kemampuan dia untuk mengeksekusi. Jelimetnya luar biasa. Jadi kalau ada jago eksekusi, wah, dia akan menjadi top of the top. Ya. Saya menduganya sih less than 1% dari pegawainya kita yang memang orang jago eksekusi. Nah saya ngelihatnya itu antara bandel sama eksekusi itu, jago eksekusi itu agak-agak mirip sebenarnya. Jadi kalau ada anak buah ya, itu datang dengan proposalnya jelek gitu, kita marahin ya, kemudian dia betulin, balik lagi, marahin, balik lagi sampai 10 kali, wah itu jago itu harus dipromot itu. Tapi kalau yang ketemu sekali 2 kali gitu, di presentasi di depan orang banyak, kemudian merasa gagal terus nggak balik lagi, ya udah, itu bukan tipe eksekutor itu. Bahasa saya mah banteng petarung ya, ketemu tembok, wah dia jebol tembok itu, ketemu pintu dia ketuk pintu itu, ketemu pagar dia lompatin pagar itu sampai berhasil. Nggak masalah dimarahin sama bos, yang penting tanda tangan. Ya, itu tipe-tipe seperti itu yang kita butuhkan. Ya. Terakhir akhlak. Nah ini akhlak, teman-teman semuanya tahu lah konsep akhlak. Jadi memang harus kita aplikasikan, harus kita internalisasikan. Next slide. Nah ini pindah ke rekan saya yang jago basket, silahkan Mas. Saya tak minum dulu ya. Terima kasih Mas Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Satu kehormatan Pak buat saya dan teman-teman di BUMN Muda diberikan kesempatan untuk sharing gitu. Ini yang sebenarnya dari awal agak kaget gitu. Background saya di corporate finance gitu ya. Tapi ini disuruh ngomong gitu di forum human capital gitu. Jadi saya harus berpikir gimana cara nyambungin antara human capital mindset, korporasi, dan ujungnya ke tadi delivering the value of the company gitu ya. Nah, saya sebenarnya nggak sengaja ceritanya sama Mas Ayub tuh, saya bikin materi sendiri, Mas Ayub juga ada materi sendiri. Saya sebelum diskusi, saya takutnya ada overlapping materi karena sesinya hampir bersamaan. Saya kirim ke Mas Ayub. Loh kok ternyata banyak yang nyambung gitu, banyak yang nyambung antara ceritanya Mas Ayub dan ceritanya saya. Saya kenapa ambil basket sebagai contoh, karena industri ini di US itu sudah menjadi industri yang komersial. Jadi udah bukan lagi menjadi industri yang hanya sebagai have fun, senang-senang saja. Jadi di sana klub basket sudah sustain dan bisa divaluasi lebih baik selayaknya korporasi dan ada transaksional, harga saham dan lain-lain. Nah ini terkait dengan story-nya Michael Jordan dan nanti ada Kobe Bryant, itu saya coba singgung sedikit kenapa ini saya coba kupas karena sangat menarik di sisi human capital. Jadi managing human capital ini karena industrinya sport, jadi ya sangat heavy di human capital itu. Tergantung value-nya corporate, value-nya klub tergantung dari human capital. Salah milih talenta udah gagal juara, udah valuasinya bisa ngedrop gitu ya. Jadi ini story sedikit, Michael Jordan dia dari NCAA
lepas dari NCAA masuk NBA tahun 84 di usia 21 tahun, udah sangat jago sekali. Jadi dari masuk itu udah MVP, udah masuk ke All Star, tapi baru bisa mulai juara di tahun 90-an, di tahun 91. Tripit langsung. Jadi 3 kali juara berturut-turut, ayahnya meninggal, dia kembali ke baseball karena ayahnya pengen dia jadi pemain baseball. Habis itu balik lagi ke basket. Juara lagi 3 kali berturut-turut. Nah, durasinya cukup lumayan sebelum dia juara, walaupun dia punya skill set yang sudah masuk di level itu gitu ya. Tadi sama kayak Mas Ayub, jadi butuh orang yang ada bantengnya ditabrak. Dia sangat orangnya haus kompetisi, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Jadi sampai bisa dibilang media kadang-kadang ada yang capture di lapangan golf main kartu dan lain-lain sebagainya. Karena jiwa kompetisinya ini sangat tinggi, sangat tinggi. Nah, ada setelahnya ini ada Kobe Bryant. Nah, karena NBA ini sebuah industri, ketika Michael Jordan udah mulai sunset, udah mulai hilang, dia udah harus nyiapin talenta baru, superstar baru supaya liganya banyak yang nonton, supaya ada tiket beli, merchandise beli, dan lain-lain, supaya perputaran uangnya mengalir gitu ya. Next slide-nya Kobe Bryant. Nah, ini menarik. Jadi Kobe Bryant ini masuk di tahun 96 itu dari usia 17 tahun. Jadi sebenarnya di NBA itu aturannya kalau mau main di liga utama dia harus lulus liga mahasiswa dulu, lewat NCAA dulu, lewat liga basket mahasiswanya di US, baru bisa main di liga NBA-nya, di draft. Kalau yang paling bagus baru di draft. Nah, si Kobe itu dilihat NBA, talentnya, skill setnya udah sama kayak pemain NBA, walaupun usianya 17 tahun. Special draft, jadi masuk usia 17 tahun, masuk di NBA, lulus SMA. Nah, karena dia skill setnya udah masuk di passing grade-nya NBA, dia sama. Juara final playoff itu hampir terus gitu ya, tapi belum bisa ketemu juaranya, itu baru ketemu setelah tahun 2001. Dia skill setnya udah masuk MVP, udah masuk All Star, udah masuk the best player macam-macam lah, tapi nggak bisa juara. Padahal di tahun-tahun sebelum dia juara itu udah ada Shaquille O'Neal. Sama, tadi Michael Jordan di tahun-tahun sebelum dia juara sudah banyak talent-talent juga yang dimasukin di klub, udah bagus. Tapi tadi kalau saya konekin ke ceritanya Mas Ayub, itu nggak ada kolaborasi gitu ya, di antara superstar ini, di antara pemain-pemain ini nggak ada kolaborasi. Jadi yang masih muda ini masih pengen scoring tinggi, masih pengen yang menentukan game, masih pengen yang menentukan sesuatu, sama pelatihnya yang lawan. Akhirnya Chicago Bulls waktu itu rekrut Phil Jackson, dan sama Phil Jackson juga direkrut LA Lakers. Nah, ini yang mengkonek semua superstar ini menjadi juara, merubah mindset dari me team menjadi we team gitu. Jadi nggak sentral ke satu superstar, tapi ke semua orang. Dan gimana si superstar ini bisa dalam momen-momen tertentu bisa memberikan kepercayaan kepada timnya, partnernya, untuk mengambil tembakan terakhir, mengambil momen-momentum yang krusial, itu sangat menentukan sekali tim-tim ini bisa jadinya akhirnya jadi juara. Jadi bagaimana tadi kolaborasi itu sangat penting, nyambung dengan ceritanya Mas Ayub, itu luar biasa sekali. Nah, di industri ini ketika klub-klub yang punya tradisi juara itu ujungnya ke valuasi company atau corporate-nya jadi bisa lebih tinggi, dihargai lebih tinggi karena jualan merchandise-nya, kemudian dari sponsor, dari tiket, terus dari hak siar, segala macam itu bisa. Jadi tadi kalau Chicago Bulls ada tradisi juara, LA Lakers ada tradisi juara, itu dari
hampir top 10 klub NBA itu valuasinya yang paling tinggi. Sekarang LA Lakers sekitar hampir kurang lebih 70 triliun valuasinya. Jadi dengan tradisi juara itu revenue-nya juga udah tinggi. Nah, walaupun revenue, jadi kalau teman-teman lihat superstarnya kok gajinya gede-gede gitu ya. Nah itu sekarang di medianya juga dipublish gitu. Jadi antara apa yang jagoan sekarang LeBron James, Stephen Curry itu gajinya sama yang pemain yang jarang dimainin dipublish semua. Range-nya jauh banget. Tapi apakah itu fair atau enggak? Ya karena mereka dapat sesuatu yang lebih dari hak siar, branding dan lain sebagainya. Nah itu di-share sama klub. Nah, klub ini yang akan mengelola dan ujungnya profit juga. Ya, di situ LA Lakers dia utangnya cuma 5% dari total asetnya, kemudian revenue-nya hampir 300 juta US, spending pemainnya itu karena di NBA ada financial fair play, jadi dia di ada salary capping, jadi nggak boleh gaji jor-joran gitu, nggak boleh. Jadi ada salary capping, itu sekitar 100 juta US dollar, salary cap setahun. Nah, ada profitnya. Jadi memang industri ini tergantung talent tadi, dan saya melihat sangat mirip bagaimana kita mengelola sebuah talenta-talenta gitu ya. Bagaimana mencari talenta-talenta, kemudian bagaimana di fostering, di grooming, di drill, dikasih kesempatan, dikasih panggung untuk men-challenge dia supaya bisa naik ke level yang berikutnya. Mungkin saya di sini dengan Mas Ayub, dengan teman-teman di BUMN Muda yang lain masih pada taraf awal gitu dibanding dengan CEO atau mentor-mentor yang lain yang sudah lama di BUMN. Saya masih terus terang jauh, pengen belajar sekali. Banyak skill set yang memang harus di-improve dan di-drill. Next. Nah ini kalau saya coba bandingin gitu ya, tadi yang disampaikan Mas Ayub itu basic atau fundamental skill untuk menjadi seorang leader harus punya business acumen, global business savvy-nya, kemudian harus punya driving execution, itu memang wajib gitu untuk jadi seorang leader. Tapi ketika main di dalam sebuah BUMN, di sebuah korporasi gitu ya, ada fungsi-fungsi risk, ada fungsi-fungsi financial, ada fungsi-fungsi operation, jualan, dan lain sebagainya, itu ada skill set sendiri. Skill set sendiri yang memang harus di-drill, diasah jauh lebih tajam gitu. Sama dengan pemain basket. Pemain basket untuk masuk di level NBA sudah ada tingginya minimal sekian, ototnya bagaimana, terus larinya kenceng atau enggak, shootingnya average-nya berapa, udah ada ukuran-ukurannya. Tapi ketika untuk membuat sebuah tim jadi tim juara gitu, butuh point guard yang handal gitu ya, butuh shooting guard, butuh center dan lain sebagainya. Nah ini skill set masing-masing elemen dalam tim ini beda-beda juga, nggak harus sama semua. Jadi dari skill set yang berbeda-beda ini semua, nah itu bagaimana tadi caranya bisa connecting each other gitu ya, connecting antara setiap bagian dan elemen itu supaya BUMN ini bisa berkompetisi nggak cuma di dalam tapi juga di luar. Banking kita juga sudah ada bank asing di sini, harus kompetisi dengan bank asing. Kemudian industri insurance, saya di klaster asuransi, di teman-teman insurance juga sudah mulai harus di-drill berkompetisi dengan perusahaan asuransi asing, apalagi nanti industri properti dan apalagi jasa gitu ya, financial services, jasa konsultan dan lain sebagainya. Itu kalau kita nggak open gitu ya, kita tadi kayak Mas Ayub harus punya global, harus punya kemampuan yang struggling yang lebih untuk kompetisi ya, kita makin bisa hilang gitu. Even di Singapura pun gitu yang sudah semaju itu juga yang lokal orang Singapurnya juga banyak kompetisi yang banyak dari orang asing juga yang masuk ke Singapura kan gitu. Jadi memang
ya kita harus memproteksi diri kita sendiri dengan kita meningkatkan kemampuan kita sendiri, kira-kira gitu. Ini yang selanjutnya, nah ini tadi ada guru, mentor, sekaligus pelatih dan manajernya waktu Michael Jordan juara, Chicago Bulls, kemudian dia pindah ke LA Lakers, juara lagi, 11 kali juara, 6 kali sama Chicago Bulls, 5 kali sama LA Lakers. Nah ini ya tadi, orang yang mengkonekkan satu sama lain itu jadi satu, punya strategi khusus, namanya triangle offense namanya. Kalau si superstarnya dijaga ketat, yang satu bisa nyerang gitu. Jadi memang penting mengambil momen. Tadi Mas Ayub, driving execution itu penting. Salah nggak apa-apa, tapi kita bisa perbaiki kesalahan. Jadi nggak akan ada yang perfect, tapi orang yang bisa memperbaiki kesalahan itu yang akan menjadi pemenang gitu. Jadi kira-kira itu Mas Ayub ya ceritanya. Habis ini, nah ini apa yang harus kita prepare di BUMN Muda. Kebetulan juga kita under review dari teman-teman di FHCI, itu kita terima kasih sekali Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Jadi kita mencoba bagaimana menyiapkan talent-talentnya ini kita bisa expose. Kita memang 70% dari BUMN itu banyak talenta-talenta muda yang haus dengan tantangan dan lain sebagainya, tapi tadi sama Mas Ayub, kalau di challenge siapa yang mau ngelit itu langsung nyusut gitu ya. Jadi di BUMN Muda di bawah FHCI ada beberapa program yang nanti teman-teman di BUMN lain yang ingin join, ada banyak program, ada scholarship, ada rumah BUMN, ada mentorship. Nah itu tadi supaya sebelum masuk ke liga utama itu disiapkan dulu liga sebelumnya supaya bisa skill setnya bisa fit dengan yang liga utamanya. Jadi diuji dulu di situ, kemudian ujungnya kan scoring dari semua scoring yang disebutkan tadi kita bisa ukur gitu. Jadi bisa fit. Mungkin Mas Ayub bisa sampaikan untuk yang programnya gitu. Baik, terima kasih. Tadi kan kita sudah memahami ya, untuk menjadi leaders itu seperti apa, kualifikasinya seperti apa gitu. Dan ada contoh bagaimana cara kita mengembangkannya, baik dari yang ada di Indonesia maupun dari luar, industri yang sama maupun industri yang berbeda. Tadi yang dicontohkan oleh Mas Wahyu itu ke industri sport, tapi mirip-mirip juga sebenarnya. Sport itu kalau teman-teman perhatikan ya, pemain basket itu tingginya juga beda-beda, skill setnya juga beda-beda. Biasanya guardnya itu ya yang gede, yang kuat gitu, yang bisa ngeblok serangan, tapi dia pasti akan sedikit lambat. Pasti dia akan scoringnya, kemampuan untuk bikin poin itu kecil. Dennis Rodman misalkan, dia didesain untuk menjadi troublemaker buat tim yang lain, buat lawannya. Dia didesain bukan untuk menyerang, tapi defense gitu. Sama juga kalau kita lihat di sepak bola, 11 orang, kalau semuanya pengen jadi striker, ya nggak jalan gitu. Oh ya, ada yang tugasnya striker, ada yang forward, ada yang defense, ada yang kiper gitu. Nah, untuk bisa memahami tadi ya, kualifikasi, tantangan-tantangan yang dimiliki oleh calon pemimpin muda kita, itu seperti apa? Kami sedang merancang untuk membuat survei yang kita sebut sebagai Survey of Future Fit Leader. Kita ingin melakukan survei internal di BUMN, sekitar 70 BUMN, 79 kalau nggak salah. Kita ingin tahu selama ini itu tantangan-tantangan apa sih, kesulitan-kesulitan apa ketika membangun future leaders secara detail gitu. Jangan-jangan tantangannya dari dalam, jangan-jangan tantangannya karena manajernya kurang jago, jangan-jangan tantangannya insentifnya kurang dan seterusnya. Itu sesuatu yang kita ingin gali secara detail. Program yang kedua itu tadi kan, oh ya ketika orangnya sudah mau gitu ya, kemudian
dia tahu bahwa ada beberapa yang lacking, ada beberapa yang belum skill setnya belum dia punya. Itu kita langsung masukkan ke dalam program talenta BUMN ataupun scholarships kalau dia mau untuk belajar. Jadi gini, kalau ada orang yang anak muda nih, dia tahu apa kurangnya, itu bagus banget. At least sudah 50% itu solusi ya. Dia tahu bahwa dia kurang, dia tahu bahwa dia harus belajar, itu udah bagus banget. Tinggal kita fasilitasi. Kalau dia butuh training, kita sediakan trainingnya. Kalau dia butuh master program, kita sediakan master programnya. Yang bahaya itu adalah yang dia nggak tahu kalau dia itu kurang gitu. Ngeyel pula, wah itu lebih berat lagi tuh. Makanya ini kita sediakan, sekali lagi ini kolaborasi, ini bukan programnya BUMN Muda saja, tapi kolaborasi dengan FHCI, dengan Yayasan BUMN, dengan Forum Humas dan seterusnya. Kemudian berikutnya playground. Jadi oke, orangnya sudah punya skill set, tapi dia belum punya lahan untuk berladang, dia belum punya battlefield, belum punya tempat di mana dia mengasah kemampuan, di mana dia bisa mengetes kemampuannya, gitu kan. Kadang-kadang kan orangnya anak muda, semangat, punya keinginan, dia punya skill set, tapi nggak ada lahan untuk dia berperang gitu. Nah itu kita sediakan, namanya rumah BUMN. Jadi kita menyiapkan anak-anak muda ini mungkin BOD -3, -2, -4 yang kita siapkan sebagai CEO CFO dari rumah BUMN. Rumah BUMN ini jumlahnya 200-an di seluruh Indonesia. Itu menjadi lahan dia untuk berlatih. Ketika ditaruh di daerah gitu ya, pegang rumah BUMN ya, dia harus berinteraksi, harus berkolaborasi dengan bupati, wali kota, dandim, kapolres dan seterusnya di rumah BUMN itu, termasuk membuat impact terhadap sekitarnya. Nah ini nanti akan close collaboration dengan Yayasan BUMN. Nah harapannya setelah 2 tahun di sana dia berperan sebagai CEO CFO, dia balik ke pusat itu udah naik kelas tuh. At least stakeholder management udah jago dia gitu. Mentorship program ini flagshipnya BUMN Muda ya. Jadi kita menyiapkan mentor itu teman-teman tadi sudah tahu pasti ya. Sekelasnya Michael Jordan, dia butuh mentor, Phil Jackson. Saya juga seyakin-yakinnya yang di ruangan ini direksi-direksi pasti punya mentor yang menjadi panutan. Saya punya mentor 4 orang ya. Ketika saya ngambil keputusan-keputusan penting, saya selalu konsultasi dengan mentor tersebut. Jadi long life mentor ya. Jadi ketika saya misalnya mau pulang ke Indonesia, saya konsultasi dengan mentor saya itu. Kalau saya pulang ke Indonesia gimana ya gitu. Dia sering men-challenge saya, lu kan udah di sini udah nyaman, gaji ini itu dan seterusnya, ngapain pulang ke Indonesia gitu. Saya terangin gitu, oh gitu make sense, udah pulang aja, gua dukung gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi mentor itu seseorang yang menjadi tempat kita untuk berdiskusi, curhat dan seterusnya. Tapi ada satu syarat ya, kalau teman-teman sedang ya terutama yang muda-muda ini, yang online juga, kalau nyari mentor hati-hati. Pertama, pilih yang ikhlas. Definisi ikhlas itu penting ya. Kalau mentornya udah punya agenda, berat banget itu. Ya. Mentor yang benar-benar ikhlas, itu penting banget. Dia nggak punya kepentingan apapun untuk dirinya maupun orang lain. Dia hanya berkepentingan untuk mentinya itu sukses. Gitu. Itu wajib ya. Dan long life mentor itu penting ya. Jadi kalau kita misalkan punya mentor tapi cuman setahun gitu ya dia nggak tahu story-nya dari awal. Salah satu mentor saya itu advisor saya di PhD program gitu ya. Dia tahu banget ketika saya masih student seperti apa, ketika saya struggle menyelesaikan tesis seperti apa gitu. Dia tahu keluarga saya, background keluarga saya dan seterusnya. Itu ketika ngomong enak gitu. Dan terakhir untuk teman-teman yang sudah punya mentor ya, dijaga mentornya. Jadi kayak misalkan saya gitu, mentor saya dia celebrate special occasion, saya kirimkan kartu gitu. Saya sering kontak sama dia gitu. Jangan punya mentor ini tapi
nggak di-maintain juga ya, itu salah juga. Nah, program mentorship ini batch pertama sudah berjalan 30 orang. 30 orang ini kita dapat dari talent pool-nya Kementerian BUMN, BOD Manasuan di bawah usia 42 tahun. Ini sudah kita launching di bulan Agustus. Mentornya ada Pak Tandri Abeng, Pak Wamen 1, Pak Wamen 2 dan seterusnya. Ini yang batch 1 kita targetkan untuk selesai di bulan Mei 2022. Batch keduanya sedang kita siapkan. Jadi mentorship-nya ada 3 step. Yang general mentorship itu semuanya dapat konten yang sama gitu ya. Misalkan how to manage elder team member misalkan. Jadi team member yang lebih tua gitu kan, spesifik untuk BUMN muda. Terus bagaimana cara berkomunikasi dengan yang lebih tua dan seterusnya. Itu general mentorship, semuanya dapat konten yang sama. Kemudian ada group mentorship berdasarkan cluster, ya cluster spesifik berdasarkan industri, dan nanti akan ada one on one personal mentorship. Dibayangkan teman-teman, yang kita pilih ini akan one on one dengan Pak Tandri Abeng, dengan mentornya gitu ya. Dan itu kita sudah punya agreement, dan kita terima kasih luar biasa kepada seluruh mentor yang mau menyediakan waktunya at least 30 menit per bulan untuk masing-masing mentinya. Ini mentornya itu ini mentor yang untuk program yang general mentorship, jadi semuanya dapat ya. Ada Kerry Holly dari Google, nah, kita ambil juga dari global nih, bukan hanya dari Indonesia ya. Kemudian ada Pak Tiko, ada Pak Tandri, Pak Pahala, Pak Wisnu Tama, dan seterusnya. Yang sebelah kanan itu statusnya sudah terlaksana, sudah ada yang terjadwal gitu ya. Nah ini kita siapkan mentor-mentor yang memang kelasnya kelas kakap nih. Jadi kalau mau ngasih program mentorship ya jangan yang kecil-kecil, tapi memang kelas kakap gitu. Dan bayangkan interaksi one on one 30 menit per bulan dengan masing-masing mentor ini. Luar biasa kan. Nah terakhir ini quote dari leader kita ya, bahwa kita berharap bahwa young generation ini bukan menjadi beban, tapi menjadi motor, menjadi driver, menjadi kolaborator bersama-sama dengan generasi yang lainnya untuk kita bisa maju bersama-sama. Tentunya untuk BUMN dan 100% untuk Indonesia. Demikian dari kami berdua konten yang kita siapkan, jadi semoga bermanfaat, dan I'm very excited, very open to have in-depth discussion or conversation. Boleh kita beri aplaus yang meriah untuk Mas Ayub dan juga Mas Wahyu, Bapak Ibu. Ngomong-ngomong soal milenial, soal yang mindset, saya jadi teringat prinsip yang selalu saya pegang mas-mas, bahwa being millennial has nothing to do with age. Itu soal mindset. Pun yang tadi Anda sampaikan bahwa berapapun usianya nggak penting, yang penting punya young mindset. Itulah yang tadi saya ambil intisarinya, dan young mindset adalah motor, adalah conduit untuk growth. Tadi juga menarik sekali apa yang disampaikan oleh Mas Ayub dan juga Mas Wahyu, bahwa ada 4 setidaknya quality dari future leaders. Yang pertama harus memiliki business acumen, global mindset, kemudian driving execution, dan juga akhlak. Dan tadi yang juga tidak kalah menarik adalah yang inovatif dan adaptif saja bisa kalah, contohnya Nokia, apalagi yang nggak berubah sama sekali. Kemudian winning the moment is crucial, dengan seize the opportunity, dan potensi kita sebagai Indonesia luar biasa banyak, tapi eksekusi yang kurang. Dan tadi sudah dijelaskan dengan sangat detail oleh Mas Ayub dan juga Mas Wahyu di presentasinya tadi. Nah sebelum saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, Sobat Muda, ataupun Sobat Muda yang juga bergabung secara virtual, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Mas Ayub mungkin. Mas Ayub, dengan kondisi kesadaran bahwa kolaborasi itu keniscayaan, masih susah nggak kolaborasi antar BUMN hari ini, Mas? Pak Erik aja mengatakan bahwa kolaborasi antara BUMN dengan swasta harus dilakukan untuk menciptakan win-win solution. Saya punya contoh misalnya BRI X OVO untuk menciptakan kredit UMKM sampai dengan 20 juta di tengah awal-awal pandemi kemarin. Tapi kolaborasi antara BUMN hari ini masih susah nggak, Mas? Jadi sebelum saya jawab itu ya,
teman-teman ada yang baca bukunya Barack Obama nggak? A Promised Land. A Promised Land itu bukunya bagus banget. Kalau teman-teman sempat ya, itu punya perpustakaan di perusahaan, beli itu buku. Buku itu isinya 700 halaman. Uniknya ketika dia ditanya sama Travis Noah gitu ya, kenapa kamu bikin buku sampai 700 halaman? Nah, jawabannya tuh sesingkat ini. Ternyata ide bagus itu nggak cukup. Ternyata tim yang bagus itu nggak cukup. Karena tantangannya luar biasa. Karena tantangannya itu sudah established for many years. Tantangannya adalah rumitnya birokrasi, ya. Tantangannya adalah challenge-challenge yang selama ini itu seperti natural terbentuk. Ya, salah satunya itu. Nah, kalau nanya tentang kolaborasi nih BUMN, jawaban saya tidak semudah yang saya harapkan, gitu ya. Tapi ini juga saya ngomong bukan di lingkup BUMN ya, di tempat lain pun sama. Saya pernah di United Health Group itu nge-lead pembuatan konsorsium 7 perusahaan healthcare paling besar di Amerika. Ya, paling besar itu United Health Group. United Health Group itu kalau teman-teman cari ya, itu top Fortune 5 tahun 2019. Sekarang top Fortune 6 probably. Kita bukan ngomong top Fortune 500 ya, top Fortune 5. Revenue-nya tahun 2019 itu $280 billion. APBN kita $180 billion kalau nggak salah. Jadi lebih besar dari APBN Indonesia. Jadi itu satu ya. Kita ada 7 perusahaan sebesar itu juga mirip-mirip, kita buat konsorsium. Saya masih ingat betul itu. Meeting yang saya hadiri itu jumlahnya 277 meeting untuk bisa deal konsorsium itu terbentuk. Challenging, ya. Di BUMN kalau saya ditanya, saya pikir BUMN itu lebih gampang karena satu payung gitu. Kan pemegang sahamnya sama gitu. Tapi ternyata nggak sesimpel itu juga, masih susah juga. Dan salah satu yang saya sebutkan tadi ya di slide, pertanyaan pertama yang saya sendiri kaget itu adalah, gue dapat apa? Perusahaan gue dapat apa? Harapan saya sebenarnya BUMN globalnya dapat apa? Indonesia dapat apa? Itu pertanyaan yang sebenarnya saya pengen dapat ketika kita ngajak kolaborasi ya, bukan gua Itu atau masih dialami berarti. masih dialami, ya. Nah ini mungkin teman-teman agak ada yang mungkin nggak nyaman dengan cara saya ngomong seperti ini, tapi ada satu hal yang menjadi prinsip saya. When we admit that we have a problem, that's 50% of the solution loh. Kalau kita akui kita punya problem dan kita tahu problemnya apa, itu 50% dari solusi. Tapi kalau nggak admit bahwa kita punya problem itu, gimana kita mau nyari solusinya coba, ya? Yes, we still have it. We still have it until today. Kalau Mas Wahyu melihatnya, mental block yang harus diaddress pertama kali Mas, untuk menciptakan kolaborasi yang lebih smooth, lebih enggak gue dapat apa, tapi apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk Indonesia, apa yang perlu diaddress pertama kali? The mental block. Kalau pertanyaannya mental block dapat apa dan lain sebagainya, sebenarnya bakal nyambung tadi ke pertanyaan sebelumnya tuh ke Mas Ayub. Jadi ketika kita dihadapkan, ini BUMN kan banyak banget ya di situ ya. BUMN di situ banyak banget, kemudian durasi kepemimpinan kadang-kadang kita dibatasi 2 periode lah. Dalam satu kepemimpinan itu 2 periode. Cuman 10 tahun gitu ya. Even nggak nyampe kadang-kadang 1 periode atau even kurang dari 5 tahun juga bisa berubah-berubah. Nah ini yang beda banget sama swasta atau perusahaan-perusahaan yang ownership-nya itu long lasting gitu. Jadi visinya jauh banget. Tujuannya kan BUMN atau korporasi satu, meningkatkan value-nya perusahaan itu
seoptimal mungkin untuk pemegang saham gitu kan. Nah kita talking about 10 years, 20 years, tapi ya tadi kalau ada mental blocking dan saya cuma dibatasi satu periode tertentu, ya saya hanya berbicara yang short term aja. Ngapain saya invest sekarang, saya nggak mendapatkan sesuatu itu. Padahal seharusnya siapapun pemimpinnya kalau program itu Sustain, establish, bisa dilanjutkan oleh siapapun ya Mas? iya. Jadi mental block itu yang kadang-kadang di profit and loss, KPI terbatas di kinerja yang sekarang gitu ya, short term. Ujungnya sih memang ke financial sama ke remunerasi, tapi itu kan short term, padahal kita ngomonginnya strategi ini perusahaan yang harus transform. Nah transform itu nggak bisa langsung tek gitu. Nokia aja yang sebenarnya udah ada tanda-tanda harus ganti software loh, jangan Symbian mulu. Udah diingetin gitu, ayo transform. Cuman yang di situ ngapain gua invest capex gede banget untuk ngerubah dari Symbian ke sesuatu yang bukan untuk ini gitu kan, bukan untuk diri saya, tapi yang akan mewarisi nanti generasi berikutnya. Nah itu mental block di situ tuh. Yang pertama mungkin kita harus bisa melihat seorang leaders itu nggak hanya berpikir dalam short term period, tapi harus berpikir lebih panjang. Even mungkin dia nggak menikmati, tapi generasi-generasi berikutnya yang menikmati. Pertanyaan yang sama Mas Ayub, mental block yang harus di-address pertama kali. Jadi kembali ke ya. Jadi kalau saya melihatnya, kalaulah tadi semua orang itu nggak mikir dia dapat apa ya, itu mungkin 50% problem itu selesai Mas. Oke. Serius. Bahkan di lingkungannya kita ya, di lingkungan paling kecilnya kita, di satu tim gitu ya. Kalau tiap orang itu bukan mikir saya dapat apa gitu, itu problemnya selesai itu. Oke. Dari saya mau apa gitu. Indonesia dapat apa, kemanusiaan dapat apa, itu selesai sih Mas. Itu yang harus di-shift mindset-nya ya, dan mentalitasnya. Oh, ada satu lagi gini. Jadi ketika di luar negeri itu kan sering banget ini konsep employee of the month ya. Itu hampir di semua perusahaan tuh ada di luar negeri. Awardnya macam-macam lah ya. Misalkan tapi ada satu yang menarik yang saya pengen share di Boston Children's Hospital waktu itu. Awardnya itu bukan uang, bukan pendidikan, bukan ya, tapi parking spot bersama dengan seluruh C-level. Jadi di bagian paling depan ada parking ya untuk C-level. Selama 1 bulan? CEO dan selama 1 bulan. Itu Employee of the Month award-nya itu. Tapi bukan itu yang saya pengen ceritakan. Jadi pada saat ada Employee of the Month, ya, itu diumumin Employee of the Month gitu. Saya dengar orang itu ngomong, hebat jago dia, hebat jago, gue pengen seperti dia. Kita ke Indonesia, gitu ya. That's not happening. Ketika ada award seperti itu, komen yang pertama muncul apa? Dia jago ngomong doang. Dia deket sama ini. Itu loh bahasanya loh ya. Dan saya pikir ini sickness ya. Ini harus kita ubah ya. Jadi saya kadang-kadang terenyuh juga ya. Kita tuh bangsa yang selama ini tuh ngomong budaya, kita ngomong macam-macam. Tapi itu kejadian loh ya. Iri itu ada, jealousy itu ada gitu ya. Dan itu jealousy bukan untuk memacu dia gitu ya. Saya pengen sukses seperti dia, itu bukan gitu. Tapi gitulah. Jadi ini pil pahit yang harus kita telan bareng-bareng sebagai bangsa. We admit it that that's a problem. Yuk kita benerin bareng-bareng. Yuk kita obati bareng-bareng gitu. Oke. Nah, dari tadi kita berbicara dalam helicopter view secara perspektif luas. Saya ingin melihat dari masing-masing organisasi, Bio Farma dan juga Taspen, youth mindset, kemudian agility, perseverance yang Mas suntikan masing-masing ke dalam organisasi. Sekarang hasilnya seperti apa Mas? Before and after, before and while you are there di organisasi itu masing-masing.
pertanyaan menarik ya. Jadi teman-teman, Bio Farma ya, Bio Farma itu perusahaan di Bandung, hanya ada di Pasteur ya, 1.200 orang, sudah berdiri sejak 130 tahun yang lalu, selalu positif ya, poinnya selalu positif. Revenue sekitar 2,8 triliun, kemudian margin itu 600-an miliar. Jadi perusahaan yang sangat stabil, sangat stabil, kecil, nggak ada goyah apapun ya. Serikat pekerjanya oke semuanya, nggak ada gejolak apapun, sangat sehat. 52% revenue dari ekspornya ke 150 negara. Itu picture-nya Bio Farma ya. Jadi teman-teman, ini perusahaan udah nggak ada problem sama sekali gitu kan. Mau ngapain coba dengan itu? Ya. Ketika kita mau melakukan transformasi, pertanyaan adalah lu mau ngapain? Ya. Udah perusahaan kayak gini kok gitu. Bandingin sama BUMN lain misalkan. Udah seperti ini kok mau diapain coba gitu kan. Tapi berubah ketika negara api menyerang, ketika pandemik menyerang ya. Boom, ternyata kita harus kapasitas produksi harus 20 kali lipat, tim yang sebelumnya jam 7.10 masuk, jam 4.10 pulang itu sekarang harus 3 shift ya. Jadi sebelum pandemik jam 4:30 itu sepi Bio Farma. Ya. Ketika pandemik, running 24 jam ya. Ketika itulah mulai muncul, oh ternyata bahan baku obat Indonesia 95% masih import. Oh iya ternyata kita untuk penanganan COVID-19 vaksinnya masih impor dan seterusnya. Itulah yang mengubah orang, oh ternyata kemarin kita itu sudah enough, sekarang not enough anymore gitu. Bahwa kita harus berubah. Nah tadi pertanyaannya menarik sebenarnya. Jadi kita harus akui juga banyak orang bagus. Di Bio Farma banyak orang bagus. Teman-teman ada tahu namanya Pak Erman. Erman itu dia biodimaniswan, dia yang mendevelop dan timnya ya mendevelop NOPV, novel oral polio vaccine, dan itu ordernya langsung dari WHO, UNICEF sama BMGF. Sekarang ordernya mereka adalah $1 billion ya. Jadi besar sekali ordernya dan dia orangnya. Orang seperti Pak Erman ada beberapa bagus ya. Tapi satu hal, Indonesia butuh 1.000 orang seperti dia. Orang bagus banyak di Indonesia ya, orang bagus banyak BUMN, tapi jumlahnya nggak cukup. Kita butuh ribuan kali lipat orang seperti itu. Kita butuh orang bagus berkali-kali lipat. Dan bahasa saya mah kita nggak berlebih orang bagus. Kita selalu butuh orang bagus. Orang jelek kita terlalu banyak. Mau jumlahnya sekecil apapun, orang jelek itu kebanyakan gitu. Kita butuh orang yang bagus dan itu selalu kurang Indonesia gitu. Mungkin ada satu sedikit yang belum terjawab Mas Ayub sebelum saya ke Mas Wahyu. So, what kind of change, what kind of difference yang Mas to the table? Itu menarik ya, mungkin tanyanya jangan ke saya sebenarnya, tanya ke orang Bio Farma gitu kan. Jadi impact-nya itu seperti apa gitu. Tapi satu hal yang pengen saya tegaskan bahwa ketika saya datang ke Bio Farma itu saya hanya pengen transforming and making healthcare ecosystem Indonesia better gitu dong. Itu aja sih. Personal saya nggak butuh sama sekali gitu kan. Jadi itu poinnya. Maksudnya kalau nyari hidup nyaman, gaji dan seterusnya ya di sana gitu, bukan di sini gitu. Okay. Di sini just want to make impact. Dan Mas Ayu pun sudah membuktikan bahwa berkarir begitu lama di luar negeri akhirnya pulang ke Indonesia untuk mengabdi. Mungkin Mas Wahyu juga ingin memberikan tanggapan Mas. Perubahan apa, transformasi apa yang seorang Wahyu Tri Rahmanto bawa ke Taspen? Jadi problemnya kalau kita ngelihat memang di BUMN yang size-nya begitu besar gitu ya, itu sama sih kalau kita ngelihat memang business as usual gitu. Bisnisnya udah mature, udah di level yang
constant growth aja, udah nggak eksponensial lagi. Di Taspen kita ngelola pensiunan sama pegawai aktif ASN itu yang aktif 3,9 juta PNS gitu ya, pegawai pemerintah. Kemudian pensioners itu sekitar 2,8 juta. Seluruh Indonesia iuran dari mereka kerja sampai pensiun kita kelola. Sekarang dananya di program tabungan hari tuanya kurang lebih 100 triliun dan di program pensiunnya itu hampir 200 triliun lah. Jadi 300 combine 300-an triliun. Udah nyaman di situ. Revenue udah pasti dari pemerintah terus, tapi kita begitu terakhir baru nyadar gitu. Ke depan nih market rate yield mulai turun gitu kan. Terus PNS-nya udah mulai menua. Jadi yang ngeklaim pensiun udah mulai banyak dibanding yang masuk baru. Pemerintah juga tend to squeezing size PNS-nya. Jadi makin turun peserta kita. Nah, saya bilang ke teman-teman yang masih muda-muda banyak, kita 60% populasi demografi dari pegawai itu anak muda. Tapi banyak di kantor cabang. Kita ada 57 kantor cabang di sana. Mentor-mentornya, kepala cabang dan senior-seniornya masih ada yang di level usia hampir mendekati pensiun. Jadi memang ada generation gap di situ. Nah, jadi PR kita nggak cuma saya bersama Pak Feb, Direktur Human Capital juga, itu ya mencoba fostering dan grooming lebih cepat. Supaya yang tengah-tengah itu bisa diisi lebih cepat. Ya mau nggak mau mereka harus dipecutin gitu, dari tadinya masuk cuman biasa, kamu harus tambah porsi, belajar nggak cuman bayar klaim sama ngitung ini aja gitu, harus mulai belajar ke Pemda, harus mulai belajar ke stakeholder, ke dinas-dinas, apalagi di daerah di daerah-daerah Jakarta gitu ya. Jadi di groom untuk 360 menjadi 360 ya, jadi kemampuannya. kita udah mulai dengan adanya generation gap tadi, mulai ya yang muda-muda ini memang di usia 35 sampai 38 itu udah mulai mengisi porsi jabatan di kepala cabang. Terus mulai masuk juga di level pejabat kepala biro. Jadi sekarang di posisi itu udah muda-muda nih Mas Wahyu. Iya, mau nggak mau harus di ini, karena sempat, jadi mungkin problemnya hampir mirip juga dengan beberapa institusi bank yang sempat memang mencoba kita generation gap yang sempat nggak rekrut pegawai lah gitu ya. Nah ini ya akhirnya harus dipicu. Nah dengan seperti itu ya harus yang tadi punya jiwa muda, yang sudah senior juga harus mulai transisi juga. Nah yang muda-muda yang kayak saya tapi masih milenial tapi senior milenial gitu, yang mesti bisa balancing antara yang tua dan yang muda gitu. Menarik sekali. Teman-teman, Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan angkat tangan, kami akan memberikan kesempatan. Satu, sobat muda yang pakai baju coklat. Mungkin ada satu lagi penanya yang ingin bertanya. Apa rahasianya Mas Habib dan juga Mas Wahyu kemudian melakukan transformasi tidak hanya untuk membawa angin segar bagi organisasi, tapi juga bagi BUMN keseluruhan? Boleh silakan sebutkan namanya, dari mana, kemudian pertanyaan untuk siapa, Mbak? Thank you, selamat siang semuanya teman-teman. Saya Uning Samudrawati dari Surveyor Indonesia. Pertanyaannya, as a youth figure who has global mindset sebenarnya, dan on position di C-suite di BUMN, menurut Mas Bro, itu gap apa yang harus kita, youth generation, focus on, working on right now, immediately, supaya jadi Mas Bro? Makasih. Kita harus work on apa, fokus on apa, agar bisa menjadi sosok seperti yang kita lihat berdua di atas ini. Ya. Mungkin Mas Ayub bisa bantu dulu, Mas. Sebenarnya saya pengen banget yang menjawab ini adalah Mas Argo atau Mbak Vivi, ya, karena
tracknya mereka itu lebih pas, ya. Itu kan mereka kan lahir dan besar di BUMN gitu. Kalau saya, Mas Wahyu, Mas Fajrin itu pemain cabutan import gitu ya dari luar BUMN, kan ya. Tapi saya coba jawab, Jeb. Jadi secara umum itu tadi poin-poin tadi ya. Jadi skill set tadi ya, skill set business acumen ya. Kemudian business acumen kan bisa dijabarkan macam-macam ya. Kalau misalkan finance ya dia tahu tentang pasar modal atau macam-macam lah. Kemudian yang kedua adalah tadi global mindset. Sudah sekolah ke luar negeri belum? Daftar ya, nanti scholarship-nya BUMN dan LPDP, sekolah ke luar negeri. Nanti tahu banget ya kekurangan kita itu ada di mana gitu. Itu ketika melihat, ternyata orang Jerman kayak gini, orang Amerika kayak gini, orang South Africa kayak gini. Kemudian eksekusi gitu ya. Pernah nggak ada proyek yang tidak selesai? Jadi pengennya pimpinan ketika mengevaluasi orang ini bisa eksekusi apa enggak itu dengan melihat, orang ini mah dikasih apa aja selesai gitu, tuntas, tas, get things done ya, itu definisinya penting banget, get things done. Ketika itu dilakukan ya, day by day, every day, itu jadi bagian dari tubuhnya sendiri, itu jadi internalisasi dirinya sendiri. Ketika dia nggak menyelesaikan pekerjaan, sakit biasanya, mules perutnya gitu ya, makanya itu jadi bagian dari hidupnya dia. Jadi selama ada kesempatan untuk itu, ada tawaran, siapa yang bisa memimpin ini? Kacung aja duluan, ya. Siapa yang bisa negosiasi dengan ini? Ngacung aja. Tapi learning ya, jangan juga model yang nekat gitu. Belajar. Ada satu kelas di Harvard Kennedy School, that's the most famous one, the most popular one. Namanya The Art of Negotiation. Jadi seluruh diplomat, prime minister belajar di situ. Teman-teman di Google aja, YouTube itu. The Art of Negotiation. Itu sampai kapanpun ya kita belajar tentang itu. Ada satu pengalaman kemarin 2 bulan yang lalu ketika saya bersama Pak Wamen Pahala ke sana. Kelihatan banget kemampuan ya. Negosiator itu diperlukan, negosiasi itu diperlukan benar. Jadi belajar tentang negosiasi itu penting ya. Itu mungkin jawaban secara umumnya, nanti bisa diskusi lebih detail dengan saya, kalau enggak saya sambungkan dengan Mas Argo atau Mbak Vivi yang memang lahir tumbuh besar di BUMN dan menjadi top pimpinannya BUMN ya. Mbak Vivi itu Direktur Keuangan BRI dan teman-teman tahu ya beberapa minggu yang lalu the right issue paling besarnya dalam sejarahnya Indonesia itu BRI, right issue-nya BRI. Itu atas tangan dinginnya Mbak Vivi ya. Jadi ya ada timnya lah, tapi dia direktur keuangan, jadi rule-nya kan sangat-sangat kritikal di sana gitu ya. Jadi anak muda, Sri Kandi, dan tumbuh lahir dan besar di BUMN, jadi harus itu. Ini yang ngoleksi sahamnya BRI pasti langsung bisa relate. Mas Wahyu mungkin ingin jump in, Mas. Actually you should focus on your. Sebenarnya Anda harus berfokus pada apa yang Anda inginkan. Menjadi apa? Tadi udah kita plot di BUMN itu ada yang specialized di keuangan, ada yang specialized di human capital, ada yang di operation, marketing, investment, dan lain sebagainya. Jadi kalau ngambil kuliah nanti, jangan ada kesempatan, wah yang kosong ini saya bisa keluar negeri. Tapi nanti setelah kuliah pulang juga bingung mau jadi apa lagi gitu, karena kita nggak punya tujuan. Nah, kenapa atlet-atlet yang jadi speaker di sini juga bisa juara? Tadi Michael Jordan bisa sukses, penyanyi bisa kondang, bisa menghasilkan karya yang bagus, karena dia fokus sama apa yang dia cintai. Dia nggak peduli dapat duit atau enggak, gitu kan. Pokoknya aku fokus aja latihan basket terus, bikin musik terus. Tapi dia punya visi dan percaya bahwa Tuhan akan memberikan rezeki kepada saya kalau saya berkarya. Akhirnya nggak kerasa, udah juara gitu. Dan udah kaya. Tiba-tiba kontennya banyak viewernya gitu. Sama kayak filosofinya dari Phil Jackson ke semua teman-temannya yang di
klub, di tim, dia selalu bilang pesan bahwa juara itu nomor sekian, yang penting main bagus. Itu akan ngikutin. Beberapa kali kesalahan biasa. Dalam liga itu satu tim bisa kalah 5 kali, bisa kalah 3 kali. Tapi yang juara yang paling menang paling banyak gitu ya. Nah jadi kita kalau fokus, kita bisa ambil eksekusi sesuatu kesempatan, nggak usah takut salah. Kita pengen jadi apa, itu fokusin. Nah kalau yang udah masuk ke BUMN, pengen karir path yang jalur apa harus clear. Saya sama kayak Mas Ayu, walaupun BUMN dicabut-cabut juga gitu, nggak pure dari Taspen, nggak pure dari waktu itu di Wika sempet gitu. Jadi saya melihat bahwa itu yang harus dimiliki anak-anak yang fresh graduate sama yang baru masuk ke BUMN. Dan mungkin mentalitas tadi ya Mas, yang disampaikan salah satu pembicara kita Bu Tina, sekarang BUMN seharusnya berpikir bukan bagaimana menjadi karyawan tetap, tapi bagaimana untuk tetap menjadi karyawan BUMN. Karena ada kompetisi di situ, you have to strive for the best dan berjuang untuk tetap jadi karyawan, bukan mentalitas dulu, gimana caranya jadi karyawan tetap. Oke, waktu kita tinggal 5 menit teman-teman, tapi ini ada pertanyaan terakhir. Untuk mendapatkan mentor yang benar-benar mentor, yang dapat membuat kita lebih baik dan diberikan advice yang benar, bagaimana cara memilihnya, dan kalau terlanjur tersesat, maksudnya tersesat salah milih mentor, bagaimana agar kembali on track atau ke jalan yang benar? Mas Ayub silakan. Jadi gini, ketika kita milih mentor itu kan bukan sekedar, itu keren, terus dituding fotonya, terus dia pengen jadi mentor saya, kan nggak seperti itu ya. Itu kan dari interaksi keseharian, interaksi beberapa kali, dia punya skill set, punya kepribadian, punya akhlak dan seterusnya. Kemudian muncul, kalau ini mah saya bisa nih untuk menjadikan dia mentor. The true mentor yaitu banyak banget pengaruhnya di kehidupan kita ya, terutama ketika kita ada di persimpangan jalan. Contohnya saya misalkan waktu itu ya pada setahun yang lalu itu kan ada di persimpangan jalan bener tuh. Saya pulang ke Indonesia atau stay di Amerika. Ketika di Amerika, sudah established hidupnya, anak-anak saya lahir sana, US citizen, pokoknya udah tertata semuanya. Ketika saya pulang ke Indonesia, it's gonna be different, gitu kan. Disitulah kita butuh teman untuk ngobrol. Kalau dengan pasangan kita ya, itu sering ada emosionalnya. Begitu pasangan nangis sudah kita susah banget ngomong itu, kan ya. Tapi ketika dengan mentor ya itu objektif dia, ngasih pertimbangan A, B, C, D dan seterusnya. Then we decide gitu. Makanya bahasa ekstrimnya mungkin we rely on them. Hidup kita tergantung juga sama dia kadang-kadang gitu ya. Tapi makanya penting banget untuk nyari mentor yang ikhlas ya, enggak punya agenda apapun, itu penting banget. Selain agendanya adalah untuk kebaikan mentinya ya. Kalau dia udah punya agenda ini, punya agenda itu, tinggalkan. Sudah terlanjur, tinggalkan. Buat apa? Ya. Kita hidup tuh cuma sebentar, kita hidup cuma sekali, udah tahu ada kesalahan, ya perbaiki gitu kan. Gitu aja. Terima kasih. Mungkin Mas Wahyu ingin sedikit Mas saran, kesimpulan buat teman-teman, khususnya sobat muda untuk bisa ambitious, tapi juga bisa punya young mindset, progresif, tapi juga memilih mentor yang tepat. Banyak sih untuk cara cari pilih mentor ya, kebetulan mentor saya nggak sebanyak Mas Ayub gitu kan. Dan sekarang sudah sangat open gitu, eranya kita bisa baca buku, banyak kisah sukses. Saya banyak terinspirasi dari beberapa kisah sukses dan leader-leader yang sudah ini, baca buku dari situ banyaklah kita. Nah, karena nyari mentor tadi susah, yang kita harus trust gitu ya, kita ngomong tulus, dia bisa ini advisor yang deket itu susah. Selama ini saya dari beberapa sahabat sama temen lah, tapi saya juga baca buku dari orang-orang sukses juga yang bisa mengelola perusahaan dan sukses berkarir. Nah, hal yang paling diperlukan
kalau saya pengen pesan ke teman-teman yang sekarang pengen sukses, jangan kesuksesan itu diukur dari apa materi yang kita sudah dapat. Karena itu akan datang sendiri. Jadi kita harus fokus sukses itu dari sesuatu yang bisa kita berikan sebanyak-banyaknya ke orang lain. Google sukses kenapa? Karena digratisin gitu. Gratis semua, jadi akhirnya pakai Google semua. Facebook sukses, digratisin semua, akhirnya bisa sebesar itu. Enggak harus sebesar itu, tapi mulai dari kita sendiri. Kita setiap bekerja, diberikan tugas, kita selesaikan, kalau bisa nambah. Dari juara-juara yang sudah juara panjat tebing, juara maraton, juara basket, dan lain-lain. Dari yang saya lihat bukunya, Michael Jordan, Kobe, dan lain-lain, itu dibanding teman-temannya dia nambah porsi latihan. Kalau temannya pulang jam 6 sore, dia nambah 2 jam untuk angkat beban sama lari dulu sebelum pulang, atau latihan syuting. Tambah Tiger Woods juga, dia biasanya orang atlet golf cuman driving sehari 1000 bola, dia bisa lebih. Jadi berikan sesuatu yang lebih, dinikmatin, nah dipasrahin sama yang di atas. Willing to go for extra miles. Iya, dan Kerja punya lebih belief. keras. Dan punya belief. Apa yang kita lakukan, kita punya belief di situ. Oke, singkat banget Mas Ayub, singkat banget. Final thought. Ini tambahan ya, tadi ada program mentorship kan, itu sedang kita pikirkan bareng-bareng dengan FHCI, dengan Keasdepan, MSDM, bagaimana mentorship tersebut itu bisa kita buat at scale ya. Jadi bukan hanya BOD Maniswan 30 orang itu enggak, kita pengen at scale sampai ke level yang paling bawah gitu. Nanti kita akan coba set up program-program di mana diberikan yang konten-konten yang bagus gitu. Kayak tadi yang The Art of Negotiation, Pak Wamen 1 Pahala, ngelihat itunya jago banget negosiasinya. Itu salah satu yang nanti akan kita berikan ya, sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana cara kita negosiasi. Enggak mengkeret lah sama orang luar gitu. Dan Pak Pahala adalah salah satu mentor yang di dalam program BUMN Muda yang create, yang inisiatif. Jadi pastikan untuk bergabung melalui program-program di BUMN Muda. Terima kasih sekali Mas Ayub, Mas Wahyu. Boleh dong kita beri aplaus yang meriah untuk dua narasumber kita yang muda dan juga hebat. Dan ingat teman-teman, Bapak Ibu, Sobat Muda, bahwa young mindset has nothing to do with age. It has something to do with our mind and our mentality. Terima kasih Mas Wahyu, Mas Ayub atas waktunya. Sebelum meninggalkan stage ini, akan ada penyerahan token of appreciation. Boleh yuk kita berdiri di tengah terlebih dahulu. Penyerahan token of appreciation ini akan dilakukan oleh Bapak Dharma Syah Putra, Sekretaris Jenderal FHCI, kepada mereka berdua. Di sini kita belajar, Bapak Ibu, Sobat Muda, bahwa anak-anak muda bukanlah burden, bukanlah ancaman, tapi adalah potensi, adalah driver, adalah conduit untuk kemajuan bersama. Karena succession adalah satu hal yang niscaya, yang pasti akan terjadi. Tapi bagaimana menjadi leaders yang future fit, itulah yang tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita. Sekali lagi boleh kita beri aplaus yang meriah untuk Mas Bro Ayub dan Mas Bro Wahyu. Terima kasih.